Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan teori tentang materi teori kepemimpinan. Pengertiannya, teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Great Man. Great Man teori atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Yang kedua, trait teori, yang sering kita sebut sebagai sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini fokus pada analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik yang berkombinasi karakter yang umum di antara para pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi. Teori kontingensi atau berasal dari kata kontingensi teori, menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada suatu dan kondisi tertentu. Teori kontingensi juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Teori berkepemimpinan gaya dan berperilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat karakter bawaan dari orang tersebut. Teori menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari 3 keterampilan utama, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang kelima, teori behavioral. Teori behavioral merupakan reaksi atas trait teori. Teori perilaku atau behavioral memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut. Yang keenam, teori Shafran. Teori kepemimpinan Shafran atau dalam bahasa Indonesia disebut pelayan. Teori ini meyakini bahwa seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan luas. Yang ketujuh, teori transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan bahwa suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Yang kedelapan, teori transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Golongan orang berpiutang. Yang pertama, golongan separatistis.
separatisen, yaitu konditur, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak bangunan. Golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan dan memberikan kedudukan istimewa. Yang ketiga, kreditur konkuren, bisa dikatakan sebagai kreditur yang tidak masuk dalam golongan kreditur preference atau separatis. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah topik yang kompleks dengan banyak teori yang saling melengkapi. Dari teori sifat kepemimpinan sehingga memiliki kepemimpinan transformasional, setiap pendekatan memberikan perspektif unik pada karakter, perilaku, dan konteks seseorang pemimpin yang efektif. Pemahaman menyalur atas berbagai teori ini akan membantu para pemimpin menggambarkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan budaya setiap organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.